Salam revival. Semua dalam keadaan luar biasa baik, amin. Saya percaya Tuhan kita yang baik, Tuhan Yesus memelihara sempurna kita semua. Sehingga kita dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita sehat, amin. Terima kasih buat Pastor Yongki, Ibu Yongki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sekali lagi untuk boleh share kebenaran firman Tuhan. Saya terbatas, tetapi biarlah nanti kita kalau udah dengan firman Tuhan, kalau tema bulan ini adalah tentang humility, tentang rendah hati, mari kita juga gali sama-sama di rumah, setiap hari kita gali lagi, karena saya percaya kalau kita mau belajar lebih banyak lagi, Tuhan singkapkan lebih banyak lagi, kita semakin kenal isi hati Tuhan, amin. Saudara, jadi tema pembahasan bulan September ini adalah tentang apa? Kerendahan hati, the power of humility, ya saudara. Saya berharap apa yang akan saya sampaikan hari ini itu akan menambah, memperlengkapi dari apa yang sudah kita dapat minggu yang lalu dari Pastor Yongki, dari Pastor Deborah, juga dari Pastor Lukas Kusuma. Jadi kita itu tujuannya supaya firman Tuhan itu enggak sepenggal-sepenggal, tetapi kita itu makin lama makin banyak dengar, makin utuh pengetahuan kita bertumbuh di dalam Tuhan selengkap-lengkapnya, dan terutama untuk bulan ini adalah tentang kerendahan hati. Saudara, berbicara mengenai kerendahan hati, saya percaya ini bukan hal yang baru buat kita semua. Pasti pada suatu saat yang lalu, di masa-masa yang lalu, kita udah pernah mendengar tentang khotbah ini, kita pernah diajar tentang kerendahan hati. Untuk mendalami arti kerendahan hati kadang bisa dibantu dengan tahu cari makna lawan katanya dari rendah hati. Misalnya kan lawan kata dari atas bawah, dari panas dingin, dari kecil besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati atau kesombongan. Dan Tuhan membenci kesombongan, saudara, ya, karena kita tahu Lucifer juga yang tadinya adalah malaikat pemimpin pujian di surga, dia sombong, menjadi sombong, akhirnya dihukum sama Tuhan, saudara. Jadi kesombongan itu adalah sesuatu yang keji buat Tuhan, dosa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kata sombong ini juga bukan pertama kali kita dengar, ya kan? Kita udah sering dengar, mungkin juga pernah mendengar khotbah tentang kesombongan ini, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat sebentar apa yang ayat firman Tuhan katakan mengenai kesombongan. Kalau kita paham arti kesombongan, maka akan membantu kita untuk mengerti lebih dalam lagi arti daripada kerendahan hati. Amsal 16 ayat 18 berkata begini, saudara. Ayat Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sebelum seseorang hancur, itu didahului oleh ada congkak hati terlebih dahulu. Dan sebelum seseorang jatuh, itu didahului oleh tinggi hati atau kesombongan. Dari ayat yang pendek yang kita baca ini, itu Tuhan itu sudah mengingatkan kita betapa bahayanya akibat dari kesombongan. Saudara, di saat kita memahami akibat dari kesombongan, mau gak mau kita itu ditolong untuk mengerti betapa pentingnya kita harus punya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Jika kesombongan adalah penyebab kehancuran, penyebab kejatuhan, maka kerendahan hati adalah kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan, dan firman Tuhan kunci peninggian. Bahkan Tuhan bilang upahnya adalah kekayaan, kehormatan, amin. Nah, saudara, bicara soal kesombongan, harus kita sadari bahwa tidak ada satupun hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari kesombongan ini, saudara. Malah firman Tuhan udah jelas mengatakan yang didapatkan adalah kehancuran dan kejatuhan. Oleh karena itu, kalau kita sadar akan hal ini, kita harus berjuang terus untuk hidup rendah hati. Karena kenapa ya, akibatnya ini, saudara, yang enggak main-main, saudara, ya kan? Kan kita enggak mau sombong karena kita enggak mau jatuh atau enggak mau hancur, saudara. Saya percaya semua kita di sini nggak ada yang mau mengalami kejatuhan, nggak ada yang mau mengalami kehancuran, semuanya mau diberkati. Jadi kerendahan hati itu harus jadi kerinduan buat kita semua, amin. Tapi kan mencapainya nggak segampang kita ngomong, ya kan. Karena kesombongan itu ada di dalam nature kita, kesombongan itu kadang nggak kita sadari. Kesombongan itu apalagi sekarang karena kita itu gampang terbuai dengan segala ada yang di sekitar kita.
Dan kadang-kadang kita jadi sombong, dan sombong itu kadang-kadang bukan berbicara tentang betapa banyak uang yang kita punya, karena kadang-kadang ada kayak misalnya saya dulu punya bos, punya manajernya lebih sombong daripada bosnya lebih humble. Manajer saya itu kejamnya luar biasa, ya kan, kalau minta tolong nggak please, nggak apa, pokoknya kayak diktator gitu. Tapi kalau ownernya itu baik banget saudara, kalau ownernya lihat ada yang kotor di lantai dia pungut. Jadi ownernya itu lebih humble, padahal ownernya yang punya lebih banyak duit saudara. Jadi kesombongan itu kadang susah banget saudara, ya kan. Dan kadang menjadi masalah buat kita semua. Kita berjuang untuk rendah hati, tapi sadar untuk punya kerendahan hati itu nggak gampang itu. Dan makanya saudara, ini adalah suatu kerendahan, termasuk saya saudara, saya itu berat menyampaikan ini karena saya tahu masih banyak kesombongan juga dalam kehidupan saya pribadi saudara. Tetapi kita mau sama-sama belajar, dan pribadi yang harus kita belajar untuk rendah hati adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Jadi kalau kita mau ingin bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kita mesti belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa saudara. Di dalam Injil Matius 11 ayat 29, Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dan kalau kita lakukan itu dikatakan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan jiwa itu adalah sesuatu yang mahal yang gak bisa dibeli, amin. Nah pada saat kita baca ayat ini saudara, maka jika kita mau bertumbuh terus belajar di dalam soal kerendahan hati, maka belajarlah daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pakar, Tuhan Yesus adalah masternya di dalam kerendahan hati, dalam humility ini. Kenapa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati saudara? Karena Tuhan Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 19, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Kemudian di Yohanes ayat 5 ayat 30 nextnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri," saudara. Saudara, nanti kalau di rumah ada waktu, baca Filipi ayat 2 semuanya, karena di situ adalah ayat yang berisikan nasihat untuk merendahkan diri seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus. Di mana di situ dikatakan Tuhan Yesus yang Tuhan yang luar biasa, yang punya semuanya, pencipta langit dan bumi, turun mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi hamba dikatakan. Dan waktu dia menjadi manusia, menjadi hamba, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, saudara, sedemikian rupa, bahkan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan dia terus saudara be humble sampai taat, terus taat sampai mati di kayu salib. Nah di sini Tuhan Yesus sedang memberikan dirinya sebagai teladan bagi kita semua soal kerendahan hati ini saudara. Tuhan yang luar biasa mengambil rupa menjadi sebagai manusia, menjadi hamba, dan dia berkata, "Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa bagi diriku sendiri." Itu Tuhan Yesus saudara, waktu dia memberikan teladannya waktu hidup menjadi manusia. Nah di sini kita bisa ambil kesimpulan, kerendahan hati itu waktu kita menyadari dan mengakui betapa besar peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah pada saat kita itu menyadari, bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar mendengar, tetapi benar-benar menyadari dan mengakui bahwa begitu besar peran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaliknya kesombongan adalah pada saat kita melupakan kebaikan Tuhan, melupakan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan kita sombong? Pada saat kita lupa peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang jadi masalah, kita kan sering lupa ya kan akan hal ini. Kita tahu sebenarnya kita itu harus bergantung sama Tuhan. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita sering lupa saudara ya kan. Kita merasa semua karena aku sekolah, aku bisa bekerja, semua karena usahaku, semua karena aku rajin dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan berperan dalam semuanya itu saudara. Ayat firman Tuhan yang terkenal di Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa saudara. Kita powerless. Jadi sayang sekali kalau kita sampai hari ini bisa mencapai sesuatu, berhasil, kemudian kita lupa akan betapa hebatnya peranan Tuhan dalam hidup kita ini saudara. Dan kemudian ada orang lain berkata, wah kamu luar biasa, kamu berhasil ya kan, kamu bisa begini, bisa begitu. Dan disinilah mulai timbul rasa bangga saudara ya kan di dalam diri kita karena orang banyak puji kita. Nah pada saat bangganya sendiri oke, tapi kalau bangga udah mulai meremehkan orang lain, udah mulai enggak menghargai orang lain, udah mulai lupa peran Tuhan, nah itu saat kita jatuh dalam kesombongan saudara. Tuhan Yesus berkata tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah firman Tuhan yang harus meresap benar-benar dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan Yesus sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minggu lalu Pastor Deborah menyampaikan kisah tentang Raja Nebukadnezar. Izinkan saya hari ini juga sedikit membahas tentang Raja Nebukadnezar. Siapa Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar itu sebenarnya tadinya adalah seorang raja yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi dia itu adalah raja yang sangat berkuasa. Dia adalah raja kerajaan Babel. Dan pada waktu itu kerajaan Babel adalah kerajaan yang sangat berkuasa, adikuasa. Di mana kerajaan Babel berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain yang di sekitarnya pada zaman itu. Dan kemudian suatu hari Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Ya kan nanti kalian baca semuanya ada di Daniel, sudah Daniel 4. Nah kemudian dari mimpinya itu dia pengen tahu apa sih arti mimpinya ya kan. Kemudian dia panggil orang-orang pintar tetapi gak ada yang bisa. Akhirnya dibilang ada satu orang yang bisa yang penuh. Karena dia gak percaya Tuhan maka dibilang ada orang yang penuh dengan roh dewa. Dan itu adalah Daniel. Dan Daniel menerjemahkan mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar. Daniel berkata, Raja, kerajaanmu itu akan jaya, akan besar. Tetapi kalau gak hati-hati, kalau sombong maka semuanya akan hancur. Nah udah ya kan berlalulah selama 12 bulan setelah Daniel mengatakan arti mimpi dan dikatakan hati-hati mesti bertobat dari dosa kalau gak mau hancur. Tetapi kemudian 12 bulan kemudian Raja Nebukadnezar lagi jalan-jalan di istananya di Babel. Kemudian dia melihat kerajaannya luar biasa, kerajaannya sangat berjaya, kerajaannya sangat besar. Kemudian menyombongkan dirinya semuanya karena dia. Dan Alkitab berkata belum selesai dia berkata-kata dari langit terdengar suara dan seketika itu juga hancur. Seketika itu juga dia kehilangan semuanya, seketika itu juga dia kehilangan akal dan hidup seperti binatang dikatakan di dalam Alkitab selama 7 masa. Dan kemudian setelah 7 masa berlalu seperti mimpi yang diterjemahkan, raja ini kemudian mengaku bahwa semuanya karena Tuhan yang melakukan itu. Pada saat dia mengaku, dia bertobat mengakui Tuhan, Tuhan pulihkan. Nah saudara, apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini? Raja Nebukadnezar yang tadinya enggak percaya sama Tuhan, seorang raja yang kafir yang enggak mengenal Tuhan, kesuksesannya aja itu datang dari Tuhan. Apalagi kita yang percaya sama Tuhan. Kita mesti mengakui apapun yang kita capai hari ini bukan karena kita yang hebat, tetapi karena peran Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Kita setuju kita harus kerja keras, yes. Kita setuju kita harus tekun, harus rajin, yes. Kita setuju kita harus mengerjakan dengan serius semua yang ada di dalam tangan kita hari ini untuk kita kerjakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yes. Tetapi ingat baik-baik bahwa tanpa berkat dan peranan Tuhan maka semuanya akan sia-sia. Jadi besar sekali peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat sebentar saudara di Filipi 2 ayat 13. Hari ini saya buka baca banyak ayat. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan atau desire, bahasa Inggrisnya, maupun pekerjaan atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai power atau kekuatan atau kemampuan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan Yesus saudara yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya,
yang ada Roh Kudus di dalam kita, itu Tuhan yang aktif, Tuhan yang bekerja. Di mana Dia bekerja? Di dalam kehidupan kita, saudara. Bekerja di dalam kita. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Nah, maka Roh Kudus itu bukan cuma kayak nonton hidup kita, membiarkan kita, enggak. Dia itu bekerja aktif dalam kehidupan kita. Apa yang Dia kerjakan? Yang pertama adalah mengerjakan kemauan dan atau kerinduan atau desire. Yang kedua adalah kemampuan atau power, saudara. Sekali lagi Tuhan mengerjakan dua hal di dalam ayat ini, yaitu kerinduan dan kemudian kemampuan. Ayat ini kalau kita renungkan begitu luar biasa, saudara. Karena kalau kita sadar ada kemauan aja, ada kerinduan aja dari hidup kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih benar, untuk mau meningkat taraf kehidupan kita. Itu pun karena kemauan itu dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan bangga atau sombong kalau kita mengalami perubahan, kalau kita mengalami, karena kenapa? Karena kerinduan untuk berubah saja, kemauan untuk berubah saja itu inisiatif itu datangnya Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita, saudara. Makanya kalau kita mengalami peningkatan, kalau kita mengalami perubahan, bisa sampai berbuah, itu benar-benar semua karena peran Tuhan. Dan kalau kita sadar ini semua, saudara semuanya, untuk mau aja itu adalah Tuhan yang kasih inisiatif dalam kehidupan kita, maka kita itu dicegah untuk digoda jatuh di dalam kesombongan, saudara. Nah, sekarang peran kita apa? Peran kita adalah respon terhadap kerinduan Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi modal kita adalah keputusan. Kita berkata yes Tuhan, ya kan, Tuhan rindu kita mau maju, Tuhan rindu kita mau mengalami peningkatan, dan kita respon, Tuhan saya juga mau, bukan cuma Tuhan yang mau, saya juga yang mau. Nah, pada saat kita respon dengan keputusan yang melakukan semua yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja memberikan kita kemampuan. Kalau kita ada kerinduan dalam hidup kita untuk berhenti dari kebiasaan yang buruk, kita berhenti dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, maka yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dari sini kita mau berkata, yes aku mau Tuhan, aku mau. Maka percayalah pada saat kita memutuskan, kita respon kerinduan Roh Kudus itu yang dikerjakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan tahap berikutnya, yaitu memberikan kita kemampuan untuk melakukannya, ya kan? Makanya Tuhan bilang bukan karena kekuatan tangan kita bisa memperoleh semua ini, semuanya karena peran Tuhan, saudara. Satu lagi tokoh yang saya mau lihat pada sore hari ini pada Rasul Paulus. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Siapa yang tidak tahu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang di atas, yang luar biasa, seorang rasul yang di atas rata-rata. Hampir sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus karena mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kita melihat jasa Rasul Paulus yang luar biasa, melihat perluasan kerajaan Tuhan pada saat itu, yang kita bisa juga jadikan teladan. Kenapa Rasul Paulus bisa menjadi orang yang luar biasa? Karena Rasul Paulus ini juga ternyata rendah hati, saudara, ya kan? Ingat tadi, orang rendah hati adalah orang yang sadar betul dan mengakui betapa besar peranan Tuhan dalam kehidupan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5, Rasul Paulus juga berkata demikian, saudara. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kata Rasul Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kemudian di ayat 6 dia berkata, ialah membuat kami juga sanggup, saudara. Jadi kalau Rasul Paulus bisa memberitakan Injil, memuridkan bangsa-bangsa, Rasul Paulus sadar itu semua adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam dirinya. Mungkin orang-orang pada zaman itu berkata, wah kamu itu luar biasa, kamu itu radikal. Tetapi semua pujian-pujian yang Rasul Paulus terima membuat dia sadar bahwa itu bukan dia tetapi Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau ada yang memuji kita, kemudian ada yang berkata kamu luar biasa, kamu hebat, kamu pintar, kamu cantik, maka kita itu harus mengembalikan, ingat semuanya adalah karena Tuhan, saudara. Jadi kalau kita selalu kembalikan semuanya buat Tuhan, maka sukar buat kita untuk jadi sombong, saudara. Justru yang ada, kalau kita kembalikan semua buat kemuliaan Tuhan, maka kita akan semakin kagum sama Tuhan. Tetapi again, benar-benar itu harus keluar dari sikap hati kita, saudara. Karena kan kadang-kadang kesombongan itu kita bisa berkata, oh kamu luar biasa, puji Tuhan, ya kan. Tetapi dalam hatinya, wow bangganya, wah gara gue, ya kan.
Karena sikap hati saudara, semuanya itu di dalam kita saudara. Makanya kerendahan hati itu benar-benar mesti humble, itu keluar dari hati kita, bukan cuma dari kata-kata kita saudara. Orang lain bisa memuji keberhasilan kita, tapi justru pujian orang lain itu harus membawa kita itu benar-benar dari dalam hati kita semakin kagum sama Tuhan. Bukan cuma lip service, bukan cuma pura-pura, cuma berkata puji Tuhan, ya kan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkata apa yang kita capai kepada orang-orang, apa yang kita bisa beli ke hadapan orang-orang, di sosial media kita pamerkan apa yang bisa kita peroleh gitu loh saudara. Nah, mungkin orang bertanya kok bisa ya kalau kita benar-benar humble. Rahasianya bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Ingat, Tuhan bilang di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang puji kita, semua karena Tuhan. Di sana kita akan ditolong supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan. Tapi yang namanya sombong itu kan selalu diuji tiap hari, ya kan. Sombong itu bisa datang tanpa diundang saudara. Kita itu setiap hari masih harus bergumul dengan kesombongan, masih bisa digoda dengan kesombongan. Makanya penting banget hidup dekat dengan Tuhan, renungkan terus firman Tuhan, renungkan kasih karunia Tuhan, dan selalu ingatkan kepada diri kita kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita itu cenderung lupa, ya kan, cenderung lupa kepada Tuhan saudara. Hari ini mungkin kita bisa lolos dari ujian tentang kerendahan hati. Kemudian Tuhan angkat lebih lagi, ya kan, Tuhan promosikan karena lolos. Tapi Tuhan nggak sampai di situ. Pada saat kita udah di tahap yang tinggi, Tuhan uji lagi saudara. Ya kan, apakah kita masih humble atau udah berubah? Karena sebelum kita punya apa-apa, kita berdoa kusuk banget, ya kan. Setelah kita kaya, kita punya, doa aja kayaknya ya gitu-gitulah, kayak nggak ada api gitu kan, kayak biasa-biasa aja. Ya doa juga beda sama kalau kita benar-benar kayak lagi nggak punya apa-apa. Beda banget saudara, itu juga saya rasakan, ya kan. Nah saudara, tapi biarlah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan mengirimkan orang-orang untuk mengingatkan kita, ya kan, untuk memberitahu kepada kita, menjadi cermin buat kita. Oh, kamu tuh masih sombong, kamu tuh belum humble dan sebagainya. Dan kita mesti belajar terus saudara, dan diingatkan selalu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, saya percaya firman Tuhan hari ini bukan sekedar datang untuk mengingatkan, untuk menegur. Tapi dengan baik saudara, saya percaya firman Tuhan datang hari ini karena Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Karena Tuhan itu sangat ingin promosikan kita, Tuhan itu sangat ingin mengangkat hidup kita. Itu adalah kerinduan Tuhan saudara, ya kan. Nanti kalau Tuhan udah bawa kita ke promosi, membawa kita ke level yang lebih tinggi daripada hari ini, ingat benar bahwa Tuhan mau, ingat benar apa yang Tuhan sampaikan tentang kerendahan hati. Supaya apa? Supaya kita diluputkan dari kejatuhan, dari kehancuran. Seperti Raja Nebukadnezar, ya kan, dia udah diingatkan sama Daniel, kamu akan besar tetapi jangan sombong, semuanya karena Tuhan. Kalau kamu sombong kamu bakal kehilangan saudara. Nah kita itu sekarang diingatkan supaya nanti kalau Tuhan udah promosikan, kita gak jatuh di dalam kehancuran, nggak jatuh karena congkak, nggak jatuh karena kesombongan. Karena kita akan dipercaya hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Seperti visi kita tahun ini ada revival, ini adalah visi yang luar biasa saudara, peningkatan di dalam ekonomi, kesehatan, pekerjaan, relationship. Percaya nggak dari Tuhan? Percaya saudara, kita mesti ambil percaya itu dan kita berkata Tuhan saya nggak cuma mau dengar tapi mau alami, ya kan. Sebentar lagi mau berlalu tapi saya percaya sebelum tahun ini berakhir akan banyak kesaksian keluar dari mulut kita. Asal kita tetap rendah hati, tetap bergantung sama Tuhan, tetap menghargai orang lain, ya kan. Kalau kita udah diangkat, tetap hargai orang lain, jangan anggap remeh orang lain. Tetap mesti mau punya hati yang lemah lembut, ditegur, tetap mau berubah, tetap mau kalau ada dosa nggak melakukan dosa yang sama. Orang humble itu ditegur, mesti terima juga, dikritik, mesti dapat diterima juga, ya kan. Dan kuncinya adalah stay humble atau rendah hati saudara. Kalau kita stay humble rendah hati, dikatakan ujungnya adalah peningkatan. Setiap kali kita dinaikkan, diuji lagi, lulus, naik lagi. Makanya Tuhan bilang kita akan menjadi kepala bukan jadi ekor.
Amin. Dan kita akan berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain, biar itu terjadi. Biar dikatakan firman Tuhan, kebaikan, kemurahan yang mengikuti kita, saudara. Nah, Tuhan gak mau kesombongan itu jadi penghalang berkat Tuhan. Tuhan gak mau kesombongan, kecongkakan itu jadi sesuatu yang menghalangi. Sebenarnya Tuhan udah rindu berikan. Tetapi pada saat kita diuji masih gagal, kita gak mendapatkannya, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu disamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil, yang ditabur dan ditanam. Dan suatu hari biji yang sangat kecil ini, kalau jatuh di tanah yang baik, pasti akan tumbuh jadi besar dan lebih besar dari pohon sayuran lainnya. Itu kata firman Tuhan. Saudara, saat ini kita menerima banyak taburan benih firman Tuhan. Yang namanya ditabur, ditanam gak kelihatan, belum ada hasil, saudara. Kita udah berdoa, kita udah menangis, ya kan? Kita udah dengar tentang revival ini dari bulan Januari, tapi seems like nothing happened, seems like belum ada apa-apa. Tapi percayalah saudara, kalau jatuh di dalam hati kita yang subur, hukum firman Tuhan kerajaan surga itu naturally pasti tumbuh, pasti tumbuh, saudara, ya kan? Tapi kita harus percaya, kita mesti tetap terus setia di hadapan Tuhan, dan kita percaya kalau kita lakukan itu humble di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita kepada musim yang tumbuh itu, saudara. Semua yang ditaburkan mulai tumbuh besar, berbuah. Di mana yang kita lihat janji Tuhan, promosi, peninggian itu kita akan alami. Asal kita lulus dalam ujian kerendahan hati, seperti yang Tuhan katakan bulan ini. Kita punya ujiannya masing-masing, saya punya ujian saya sendiri, saudara punya ujian sendiri, ya kan? Tetapi kalau kita lulus, upahnya adalah promosi, upahnya adalah peninggian dari Tuhan. Tapi sebelum masa peninggian itu tiba, teruslah belajar untuk tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walau sepertinya nggak ada hasil, walaupun sepertinya kita berdoa di hadapan Tuhan, nothing happen. Sepertinya Tuhan enggak mendengar, sepertinya Tuhan jauh. Really nothing happen, struggle. Tapi firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 6-7 berkata begini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Setiap daripada kita ada yang nanti mengalami pada waktunya. Saya punya waktu yang berbeda, saudara punya waktu yang berbeda, tetapi firman Tuhan akan ditinggikan pada waktunya. Asal kita tetap rendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Dan kemudian ayat 7-nya berkata apa, saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ternyata kalau kita terus khawatir, saudara, itu juga sombong. Karena kenapa? Karena waktu kita berdoa tapi tetap khawatir, itu samanya kita berdoa dengan tidak beriman. Kita berdoa gak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Banyak banget, saudara. Seperti saya misalnya, saudara, ya kan, gajinya belum naik tapi listrik naik, air naik, ya kan, apalagi internet naik lagi, mahal sekali. Kayaknya semuanya naik. Subway juga baru naik, ya kan. Sekarang kalau makan di sekitar office itu lunch itu udah dulu bisa $10, sekarang udah $15-20, itu nggak pakai minum, saudara. Semuanya mahal banget, itu bikin khawatir. Tapi Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, di masa ini adalah masa Tuhan masih memelihara kita. Tuhan belum memberikan peningkatan, Tuhan belum memberikan promosi, kita belum melihat di mana dikatakan berkatnya yang luar biasa, promosinya yang luar biasa, belum. Tapi masih di dalam tahap memelihara, karena Tuhan masih tetap menguji kita, ya kan? Masih nggak mau merendahkan diri di tangan yang kuat, masih nggak tetap menyerahkan kekhawatiran kita dan kita percaya penuh kepadanya. Dan percaya ada bahwa Tuhan kita akan memelihara kita, saudara. Karena pertolongan Tuhan itu, saya sering mengalami, saudara, datangnya itu benar-benar kayak detik-detik terakhir yang udah jantung mau copot, saudara, ya kan. Kayak saya pernah mengalami beberapa kali kehilangan kerjaan, bahkan lagu ini tadi yang terakhir, menyembah lebih dalam, saya ingat banget, saya waktu tahun berapa saya lupa, saya kehilangan kerjaan, saya tiap hari nyanyi lagu ini sambil nangis-nangis di bantal, saudara. Tapi Tuhan tolong itu tepat pada waktunya. Jadi pada saat kita dalam masa pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu uji kita, saudara, ya kan?
Firman-Nya berkata, Ia yang memelihara kamu. Tuhan sedang melatih kita untuk percaya kepada Tuhan, kenal sama Tuhan yang memelihara kita, saudara. Sampai akhirnya kita ngaku, kita akui peran Tuhan yang paling kecil sekalipun. Kita itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kita sampai Tuhan itu mengajar kita sampai yang paling kecil pun. Jangan cuma yang besar-besar kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu mau ngajar kita hal yang paling sederhana, paling kecil pun. Tuhan tetap pelihara kita. Dan kita berkata kalau tanpa Tuhan itu gak mungkin terjadi. Saudara, setiap orang yang rendah hati harus mengalami hal ini. Harus mengenal Tuhan yang memelihara kita. Harus mengalami secara pribadi. Gak apa-apa deg-degan, saudara. Saat ini saya masih deg-degan masih, tetapi kalau dulu kadarnya 90%, sekarang paling 5%. Karena saya tahu udah berkali-kali Tuhan buktikan Dia memelihara. Dan kemudian pada saat kita lulus, saya lihat peningkatan Tuhan. Saya lihat promosi Tuhan, saudara. Nanti berkat itu, peninggian itu kalau kita udah tahu Tuhan yang memelihara, kita serahkan semua kekhawatiran kita, saudara. Kuncinya stay humble. Ingat peran Tuhan dalam kehidupan kita, akui peran Tuhan. Karena kita itu sekali lagi sering lupa. Kalau lagi sedih, lagi gak punya apa-apa, kusyuk sampai di lantai. Tapi kalau udah dapat semua jawabannya kita lupa. Ibadah online lagi males, ya kan. Lagi enak cuaca di luar, jalan-jalan dulu. Masih banyak hal yang lain. Nanti baru Tuhan uji lagi, kusuk lagi. Nah, Tuhan mau kita tetap steady, stay humble, saudara. Jangan lupa bahwa semua Tuhan yang mengerjakan semua dalam kehidupan kita, even the smallest thing. Tuhan tahu kita sering lupa, makanya Tuhan ingatkan. Banyak sekali saudara kalau kita gali tentang mulai dari bangsa Israel, ya kan. Banyak sekali firman Tuhan yang berkata begitu kita diberkati kita lupa. Saya ambil satu di Hosea 13 ayat 6. Hosea 13 ayat 6 itu kan kita itu kan digambarkan Tuhan itu seperti kayak domba, ya kan, dan Tuhan ada gembala. Dan ini yang Tuhan katakan, ketika mereka makan rumput, artinya kita dikasih berkat sama Tuhan dan mereka kenyang, kita sudah diberkati Tuhan, maka hati mereka meninggi. Lihat, pada saat kita diberkati Tuhan, nggak sadar sombong, ya kan, nggak sadar lupa Tuhan, nggak sadar lupa peranan Tuhan, ya kan. Kita pikir semuanya karena aku hebat, karena aku sekolah, karena aku cari kerjanya gigih, karena aku rajin, aku bangun pagi, setiap hari kerja rajin, ya kan. Itulah sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau persiapkan kita untuk mengalami hal yang jauh lebih besar in the future, not too long. Probably some of you tomorrow, I don't know, ya kan? Karena Tuhan itu kan bisa membalikan keadaan kayak Yusuf malam hari di penjara, besoknya udah jadi raja. For God, nothing is impossible. Hari ini kita gak punya apa-apa, tapi kalau kita lulus, promosi Tuhan datang, Tuhan itu luar biasa, saudara. Biar kita rasakan semuanya ya, dan biar kita bukan cuma dengar, biar kita itu ikut Tuhan itu punya perjalanan pribadi satu-satu dengan Tuhan. Tapi satu hal, jangan lupa peran Tuhan pada saat kita sudah diangkat, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin.